Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebagaimana biasa, pagi ini kita akan lanjutkan kembali penelusuran kita terhadap kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau, ya. Tentunya dalam spesial program di Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan pagi ini masih dalam tema besar tentang adat dan teradat dalam rangkaian perkawinan orang Minangkabau. Kita sampai di subtopik kearifan lokal dalam Baralek Gadang orang Minangkabau. Kearifan lokal dalam Baralek Gadang orang Minangkabau. Nah, jadi kalau sebelum ini kita sudah bahas bersama Mak Tuanku Mengkudun, mulai dari Marosok ya sampai persiapan ke titik Baralek Gadang tersebut. Nah, hari ini kita akan coba lihat apa saja kearifan lokal yang terkandung di dalam acara Baralek itu sendiri, ya. Karena kita ketahui bahwa di Minangkabau setiap katakanlah setiap bagian atau setiap tindakan, setiap aktivitas itu semuanya punya makna. Jadi bukan kegiatan yang lewat begitu saja. Nah, di Baralek Gadang ini biasanya akan didahului dengan malam bainai gitu ya, kemudian nanti ada Majapahit Marapulai, terus juga ada Basandiang gitu ya, terus nanti juga kalau nggak salah setelah acara Alek itu selesai juga ada saat-saat Manjalamin Tuo gitu ya. Tapi apakah itu masuk atau tidak nanti kita berdalam bersama Tuan Mengkudun dan pendengar ya. Baik, alhamdulillah pagi ini Mamak kita, Mamak Tuan Mengkudun sudah bisa hadir di studio kembali. Dan katanya kemarin ada yang komplain gitu dengan Zoom ada yang terputus perbincangan. Jadi kurang sempurna. Nah, pagi ini kita alhamdulillah Mak Tuanku bisa hadir di studio dan insya Allah akan kita perbincangkan dengan Samparono kalau bahasa Minangnya begitu ya. Oke, baik, kita sapa dulu Mamak kita, Tuan Mengkudun yang sudah hadir di studio bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Pananga, RRI Pro 4 Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Alhamdulillah. Jadi minggu kemarin ada yang komplain ya, Mak ya? Iya, ada yang telepon terputus Mak katanya. Jadi kalau kata orang namanya baburu ke padang data gitu ya, Mak ya. Dapet rusuh walang kaki ya, Mak. Baburu ke palang aja, ibarat bunga kembang tak jadi ya, Mak. Enggak jadi kambang bungo. Enggak jadi kambang bungo lantaran menangguang gitu. Baik, Mak Tuanku, pagi ini kita mulai sampai di tahapan terakhir ini barangkali gitu ya, Mak ya. Dari prosesi Baralek atau perkawinan di Minangkabau ini yaitu Baralek Gadangnya ya. Kalau sebelumnya ada pra-pranya mulai dari merosok sampai Badoncek gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, sekarang kita masuk di perkawinan yang benar bersama ya. Nah, nanti bagi Anda yang ingin menanggapi Dun Sana, seperti biasa kami sediakan dua line telepon 812414 maupun di 08166 240. Baik, Mak, seperti biasa, Mak, karena kita ini kearifan lokal series gitu ya, Mak ya. Karena memang berseri ya, Mak ya. Nah, tapi menarik, Mak. Jadi kelihatan alurnya gitu ya, Mak ya, dan bisa dikupas satu persatu sehingga jelas semuanya. Nah, karena ini seri dari perkawinan, barangkali ada baiknya kita review sedikit, Mak, sebelum kita bicara tentang kearifan lokal dalam Baralek Gadang itu sendiri. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi prosesi atau rangkaian kegiatan dalam peristiwa pernikahan atau perkawinan di Minangkabau itu ada yang meneliti sampai 17 butirnya.
17 kegiatan dan itu berlangsung berbulan-bulan sebelum acara puncak. Nah, kita sudah bahas yang pertama itu namanya Marese atau Maroso. Nah, dalam kegiatan itu ada Malaro namanya, kemudian Baitong. Nah, kemudian ada usaha-usaha memperkenalkan kedua calon itu dalam Batimbang Tando sampai mengikatkan diri dua kaum. Batimbang Tando itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya bertunangan atau Baluk Tando, Bakabe. Nah, kemudian ketika sudah diikat itu direncanakanlah hari perkawinan. Nah, di dalam persiapan itu dilakukan tugas-tugas dari kedua belah keluarga itu menghubungi penghulu atau mamaknya. Nah, di sana mantasiriah kepada penghulunya atau mamak kepala warisnya. Dikatakan juga itu mantasiriah langko. Kemudian ada prosesi juga ketika kedua belah pihak atau masing-masing kaum itu mempersiapkan diri untuk bahan-bahan atau material perkawinan termasuk uangnya juga. Nah, adalah kegiatan namanya badonce kalau di Pariaman atau baretong atau barantam. Itu kegiatan yang melibatkan kaum, bako, bahkan nagari untuk kedua belah pihak. Nah, kemudian masuklah hari-hari mendekati hari H, ada kegiatan memberi gelar kepada si Marapulai yang akan melangkah ketek bernama Gadang Bagala. Itu bisa dilakukan pagi hari sebelum menikah, bisa juga hari-hari sebelumnya. Nah, kemudian masuk yang akan kita bahas hari ini adalah prosesi pada malam sebelum pernikahan atau hari H dan hari besar itu sendiri yang dikatakan hari Baralek Gadang. Oh ya, sebelum kita bicara yang Baralek Gadang perkawinan, di Minangkabau itu ada dua Baralek Gadang yang posisinya setara. Yang pertama Baralek Gadang ketika seseorang menikah atau seorang laki-laki melangkah. Kedua Baralek Gadang ketika mendirikan gelar penghulu, menegakkan batagak gala penghulu. Maka dalam prosesi pernikahan juga ada upacara batagak gala. Jadi yang Baralek Gadang kita bahas hari ini adalah peristiwa memeriahkan acara akad pernikahan orang Minangkabau di kedua belah pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini tentang Baralek Gadang Urang Minang, dan itu sudah dilakukan sejak tahun 1912. Ada lagunya dan sudah diperbaharui terus, Urang Minang Baralek Gadang. Begitu Bang Adit? Iya, benar sekali, Mak. Lagunya itu begitu energik ya, namanya Baralek gitu ya, Mak ya. Baralek. Orang Minang Baralek Gadang. Nah, Mak, dari namanya jadi Mak ya, Baralek Gadang. Ini tentu mengisyaratkan bahwa ini bukan kegiatan sambil lewat gitu ya, Mak ya. Ini bukan kegiatan-kegiatan ala kadarnya, tapi ini betul-betul. Jadi ibaratnya orang Minang kalau pas Baralek itu benar-benar bareh itu di tanah itu ya, Mak ya. Iya, ndak kayu janjang di kapiang, ndak ameh bungka diasah. Betul. Ya, bisa berhabis-habis istilahnya. Berhabis ya, Mak ya. Karena apakah itu karena memang Baralek itu salah satu apa juga ya, Mak ya? Salah satu katakanlah bagian dari prestisenya orang Minang gitu ya, Mak ya. Yang pertama prestise ya. Prestise itu bukan hanya di kaum tapi juga di nagari. Iya. Maka
umumnya nagari itu barale itu satu nagari hanya satu per satu waktu. Oh, Jarang gitu. yang bertimpa-timpa karena masa lalu itu ya. Iya, iya. Kalau sekarang sudah agak berebutan. Kadang-kadang dalam satu jalan ada 3-4 Iya, pelaminan. iya, benar. Kalau dulu barale gadang itu satu nagari hanya satu yang barale. Berarti diatur juga nih oleh apa ya, Mak, ya, penghulu. Jadi ada musyawarah di kerapatan biasanya. Siana kau makai bulan ko, kira-kira begitu para penghulu itu. Nah, para penghulu itu akan menjadwalkan, nan minggu pertama kemandakan Datuk Mengkudun. Nan minggu kedua kemandakan Datuk Raja Ameh. Itu mereka berbagi waktu supaya apa? Supaya masyarakat tidak terpecah ini perhatiannya. Kalau dulu barale itu kan bukan hanya antar kaum tapi antar nagari. Jadi galanggang itu milik nagari ketika barale gadang. Baik baralenya untuk pernikahan atau barale batagak penghulu. Satu nagari itu tumpah ruah hadir. Nah, mungkin karena masyarakat kita sudah banyak sekarang ya terpaksalah satu hari itu berbagi banyak pengantin. apalagi nih, Mak, saya nggak tahu juga apakah ini memang trennya atau memang ada sesuatunya. Biasanya kalau sudah mendekati puasa Ramadan gitu ya, Pak, ya. Betul. Mendekati hari Lebaran Haji atau apa ya, Muharram kalau nggak salah apa ya. Itu biasanya nenek mama itu untuk beralih kemenakan itu berpacu di sana, Pak. Nah, saya juga jadi tanya, apakah ini apa sih sesungguhnya fenomena ini? Apakah memang ada rahasia di balik ini oleh nenek moyang kita, atau kalau syariat rasanya nggak ada gitu ya, selama kita mengaji nggak pernah ketemu. Teman di adat kok seperti ini. Gimana sesungguhnya, Mak? Ini sebelum kita masuk ke referensi, Mak. Ya, kita bisa melihat dari dua sisi kehidupan beragama dan sisi kehidupan ekonomi. Ekonomi orang Minangkabau itu kan rata-rata agraris. Agraris itu ya pertanian, ya perikanan, atau perkebunan atau di nelayan. Dan itu ada musimnya. Jadi musim bertanam, musim menuai atau musim menyabit itu dipertimbangkan, disesuaikan dengan cuaca, perubahan musim. Sama saja dengan nelayan turun ke laut atau akan bertanam. Nah, di sela-sela itulah barale gadang ini dilaksanakan. Mereka akan menghindari ada bentrokan antara kegiatan panen misalnya dengan kegiatan barale. Nah, itu akan merepotkan mereka sendiri. Maka biasanya ada janji-janji sesuai dengan musim itu. Ada banyak pantunnya yang mengatur bunyinya. Salah satu begini, bari bertampuak lah suaso, bari batali lah kukuran, bari tampuak lah suaso, bari batenggang lah 6 bulan dari maulid ke puaso. Tenggang waktu 6 bulan. Perjanjian itu mencari waktu supaya tidak bentrok dengan kegiatan masyarakat umumnya, seperti menyabit atau panen atau turun bertanam atau turun ke laut. Nah, itu dipertimbangkan. Makanya cenderung itu dipilih 1-2 bulan sebelum puasa atau 1 bulan sesudah hari raya. Itu adalah waktu senggang ketika mereka sudah selesai panen dan sudah tidak mengganggu untuk hari besar Islam. Nah, jadi agak bertumpuk biasanya. Iya, makanya, Mak. Saya catat banget itu, Mak. Catat sekali itu. Jadi kalau udah mendekati Ramadan udah kadang-kadang bisa 3, 2 dalam 1 hari gitu, Mak. Seakan-akan takut nggak keburu sebelum Ramadan gitu lah. Ya, saya kebetulan ikut dalam kepengurusan 1-2 masjid dan musala. Iya. Di kampung juga begitu. Kalau menjelang masuk Ramadan itu, kegiatan masjid dan musala itu juga sekaligus memberi waktu untuk orang menikah di masjid. Ya. Jadi sudah ada daftarnya itu, tanggal sekian situ menikah. Dan itu menumpuk biasanya 2 bulan sebelum Ramadan atau sebulan sesudah hari raya. Nah, begitu. Saya pikir dulu tuh, Mak, ada gininya, mungkin ini ada sakral-sakralnya nih, karena
kan menikah itu ibadah gitu ya Mak ya. Iya. Puasa juga ibadah. Jangan-jangan ini ada hubungannya sakralitasnya gitu. Ada hubungan juga nanti ketika habis barale itu ada kegiatan Oh, iya. mengunjungi mertua Iya, dan iya, itu iya. berdekatan dengan Ramadan. Itu pas itu. Jadi iya. sekaligus Juga ada mantan pembukuan gitu ya Mantan Mak ya. pembukuan sekaligus. Iya 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 benar benar benar. Kalau habis hari raya, habis Idul Fitri itu mai cia bareh bagi mentua untuk menjelang menantunya yang baru. Maju, Jadi iya, iya. bisa sinkron dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan secara rutin oleh masyarakat. Iya, iya. Begitu Bang Adi. Itu rupanya kearifan di balik itu ya Mak ya. Iya. Terjawab sudah. Jadi saya nggak Jadi kalau bahasa orang Padangnya halang hari atau hari care Hari itu care. digunakan untuk kerja, untuk ke sawah, ke ladang, untuk ke laut. Iya, iya. Jadi tidak terganggu dengan upacara-upacara. Nanti upacaranya udah sebulan sebelum Ramadan saja. Iya iya iya. Oke, oke. Baik. Baik Mak. Dan sekarang kita coba telusuri Mak satu persatu nih Mak ya. Apa ya prosesi-prosesi yang ada dalam lingkup pas hari H barale gadang itu Mak. Iya, Kita nggak bilang hari H-nya satu, cuman ya pokoknya dalam barale lah karena biasanya barale itu jarang yang satu hari ya Mak ya. Satu hari. Kalau sekarang sudah ada. Udah sudah ada, langsung nikah, langsung resepsi deh Mak ya. Langsung diselesaikan Kalau satu dulu hari. biasanya Jumat nikah, kemudian ada lagi ini, ada lagi barabab, ada lagi Jumat sampai Senin itu penuh. iya benar. Ada lagi barabab, ada lagi kim segala macam itu ya Mak ya. Iya. Oke. Baik Mak, kita mulai dari apa nih? Dari Malam Bainai kali ya Mak ya. Ya, Ya. ya. Oke, silakan, Mak. Prosesi yang pertama itu biasanya di keluarga wanita, di keluarga perempuan itu malam bainai. Mulanya itu ada mandi juga. Kalau di negara-negara tertentu, tepi danau misalnya, itu calon anak daro itu mandi ke danau atau mandi ke tempat pemandian. Itu di Diiringi oleh bakonya. iya, di Dalam- waktu Malam Bainai itu Mak. Iya, sebelum malam bainai. Sebelum malam bainai. Sebelum acara bainainya gitu. Jadi biasanya sore itu yang anak pisang pai mandi. Nah, itu bakonya biasanya itu. Di beberapa anak kali di pinggir danau atau di pinggir sungai itu melakukan acara di pemandian. Itu biasanya dilakukan oleh para anak daro atau dengan saudara-saudaranya sekaum dan bakonya yang perempuan. Nah, Mandi apa namanya? biasa aja mandi malam bainai. Oh gitu, mandi ya. Mandi Pokoknya mandi sore itu ya Mak ya. mandi kebanyakan langkah. Mandi anak lalu. Kamu api mandi anak lalu sebentar. Oh, itu ke danau Mak, kata ke Iya, sungai. ke danau atau ke sungai. Beberapa negari itu sekeliling danau, danau meninjau, danau singkara, danau liate, danau dada Iya, di bawah. Tapi sekarang sudah agak jarang itu. Terakhir saya diberitahu oleh kemenakan saya, Mak, pengen mengawani kemenakan Mama di situ malam bainai. Nama ngawani tidak bodoh, nama ngawani mintuo, nama ngawani pelusi. Iya iya. Jadi upacaranya lebih banyak perempuan itu. Iya iya iya. Perempuan di kaum atau dan perempuan pihak bako. Bako. Nah, malam baina itu sekaligus juga malam memberikan apa namanya petuah dari bundo-bundo kepada calon anak daro. Nah, kemudian dipasangi pacar Cina kalau bahasa Indonesianya itu inai di kuku. Inai ya. Nah, inai itu tidak sama dengan kutek, Bung Adit. Inai itu dia tidak menutupi air wuduk. Ya. Saya sudah bertemu dengan beberapa ulama itu apakah inai itu membatalkan wudhu? Enggak, inai itu dia meresap ke dalam kuku jadi tidak menutupi air wudhu. Oh iya. Jadi inai itu membuat kukunya merah dan bukan menempel masuk ke dalam kuku dia. Oh, menyatu dia dengan kuku ya Mak ya. Dan itu selama kuku itu masih ada sampai dia habis itu biasanya sampai 6 sampai 10 bulan baru habis itu inai itu. Iya iya. Itu kan semacam daun apa herbal. Ya. Beda dengan apa namanya ukiran-ukiran yang sekarang. Nah itu sering menutupi kulit. Nah Iya, itu
kata beberapa ulama itu menutupi kulit dari air wudhu. Nah itu membatalkan wudhu itu. Jadi kalau yang diukir itu sebaiknya dicuci sebelum wudhu. Tapi kalau inai tidak membatalkan wudhu. Jadi itu prosesi yang menggembirakan tapi juga kadang-kadang mengharukan ketika anak gadis ini akan dilepas oleh ibunya menjadi anak daro. Iya, Mak. Ya. Saya mau bertanya nih, tapi sepertinya pendengar kita sudah duluan nih, Mak. Kita coba terima ya, Mak ya. Iya, Di silakan. 812-414. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mak Tia. Waalaikumsalam. Nah, Pak Sultan kok. Assalamualaikum Mak Tia. Ah. Assalamualaikum Mak Tengku. Waalaikumsalam Pak Sultan Pemenan. Oh, Abang kau tanya kau Mak Tengku. Aha. Aduh, kalau timbul bulan Muharram. Iya. Di bulan Muharram kau mungkin entah di suatu nagari atau suatu daerah itu dilarang karih untuk nikah kawin. Iya. Nah, kalau dilangsungkan katanya ada bencana nanti di belakang. Oh, Iya, oke, iya, oke. Betul atau Mak Tia? Atau betul atau Mak Tengku? Sekian saja Mak Tengku. Terima kasih. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, baru saya ingat. Ini saya samar-samar saya pernah dengar Mak seperti ini. Tapi, cuman karena nggak ketemu dalil di syar'i saya anggap apa. Cuman ya, teman-teman ini bertanyakan, apa benar itu Mak seperti ini atau mitos atau seperti apa nih? Iya, ini cara nenek moyang untuk menjadwalkan di waktu yang tepat. Muharram itu kan biasanya baru habis hari raya haji itu. Dan biasanya habis raya haji itu orang turun ke sawah. Umumnya begitu. Jadi awal kerja itu, awal hari bekerja. Jadi Muharram, Safar itu dihindari untuk upacara barale. Dan Makanya- lagian baru 2 kali berturut hari raya, Mak ya. Iya. Idul Fitri Idul Idul Adha Adha. itu habis-habisan biasanya. Iya, biasanya habis-habisan itu. Iya, iya, iya. Jadi cara nenek moyang untuk melarang itu dilahirkanlah mitos. Itu mitos Pak Sultan Pamenan, bukan larangan agama. Agama tidak melarang hari ini baik semuanya. Iya, iya. Nah, Ditambah mungkin dengan kedekatan nama orang Muharram haram gitu ya. ya saya belum dapat dalilnya. Mungkin ada yang punya dalil ya. Iya, iya. Tapi saya belum dapat dalilnya melarang menikah di bulan Muharram. Ya mudah-mudahan itu hanya cara nenek moyang untuk melarang cucu-cucu keturunannya untuk menggunakan bulan-bulan awal itu untuk kegiatan pesta. Ya, tapi kalau bulan Ramadan itu memang dianjurkan Ramadan tidak. juga tidak ada larangan. Iya, cuman Tapi dianjurkan tidak ya, Mak ya. walimahnya yang susah. Iya. Maka beberapa ulama mengatakan makruh walimah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Menikah boleh saja, menikah sepanjang hari boleh. Iya, iya, iya. Yang saya dapat beberapa landasan agamanya menikah di hari raya. Mana hari raya itu Idul Fitri ya Idul Adha saja. Walaupun ada juga yang melaksanakan. Tapi itu larangan dalam bersifat makruh barangkali. Yang Ramadan itu, Mak ya. Yang di bulan Ramadan menikah boleh, walimahnya yang tidak boleh. Walimah tidak boleh, Mak ya. Karena susah ya, Mak ya. Siang orang puasa, malam orang tarawihan gitu ya, Mak ya. Iya, iya, betul. Membebani. Saya tidak mau terlalu banyak terlibat dalam aturan fikih, tapi yang jelas semua fikih yang dikatakan ulama, aturan hukum menurut ulama itu adalah demi kebaikan kehidupan masyarakat. Oke. Karena apa? Karena kita punya kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati bersama untuk dirayakan, namanya hari raya. Kemudian kita sudah diberi perintah untuk berpuasa sebulan penuh Ramadan, maka jangan digunakan untuk kegiatan pernikahan dan terutama walimahnya atau aleknya. Oke. Baik. Nah bagi orang Minang baralek bulan puasa itu melanggar adat itu. Adat nantar adatnya sudah menyalahi itu. Sebab dalam bulan puasa itu ada adatnya juga. Belimpi galombang kalau bahasa orang anak ini sekarangnya. Kalau bahasa adatnya mematahi anak janjang tuh. Apa itu mematahi anak janjang?
ada tangga yang sudah biasa kita naik turuni yang namanya puasa Ramadan dengan adatnya, ditimpa dengan adat pernikahan, itu merusak adat yang sudah ada. Jadi pasukan pamenan yang bulan Muharram, bulan Safar itu memang dimitoskan barangkali ya. Saya tidak punya jawaban pasti tentang itu karena ini khilafiyah, perbedaan pendapat ulama, ya, untuk menikah atau baralek di bulan Muharram dan Safar. Itu awal kegiatan biasanya itu untuk masyarakat agraris. Itu barangkali Bang Adit. Ya. Baik, terima kasih Mak Tuanku dan Pak Sultan Pamenan. Itu jawaban untuk pertanyaan persoalan haram menikah di bulan Muharram. Jadi memang terkadang cocokologi ini bisa juga ya Mak ya. Oke, baik. Nah Mak, kita kembali ke topik kita pagi ini tentang malam bainai. Nah, pertanyaan awalnya Mak, sesungguhnya makna atau tujuan dilakukan malam bainai itu apa sih Mak gitu lah, dan apakah itu kalau ini saya tidak mencoba melihat realita hari ini Mak ya, karena hari ini terkadang orang banyak melewatkan. Tapi di adat sendiri, apakah malam bainai itu memang diadatkankah? Masuk diadatkan atau adat istiadat? Di mana nih duduknya Mak? Dan itu adat yang teradat. Adat teradat. Teradat itu artinya yang paling banyak dilakukan. Jadi dia bukan adat yang wajib dalam tanda petik. Tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Berarti kalau jatuh di agamanya itu fardu apa ya? Kifayah ya Mak ya? Itu sunnah. Bukan, ya, sunnah ya. Sunnah muakkad ya Mak ya. Nah, kenapa ada acara malam bainai? Malam bainai itu adalah kesempatan seorang perempuan mendapatkan petuah lengkap dari para ibu yang sudah berpengalaman berumah tangga. Oh, ibu nih, bener kandung berarti nih Bang Ya, punya. semua ibu-ibunya hadir itu. Baik ibu dari keluarga kaumnya atau dari bakonya, induk bakonya hadir itu. Mama-mamanya enggak ya Mak ya? Nah, ini perempuan, ini acara perempuan semua ini. Oke. Ini acara perempuan. Makanya malam bainai itu adalah Khusus perempuan juga ya Mak ya? khusus perempuan. Yang calon mempelai laki enggak ada ya malam bainai? Nggak ada. Oke, baik. Laki-laki nanti waktunya dapat petuah itu ketika malapeh pergi ke surau, pergi menikah. Biasanya pagi itu. Oh, sebelum turun rumah menikah ya Mak ya? Sebelum menikah. Oke, baik. Jadi perempuan dulu berhadapan dengan seluruh ibu-ibu dari kaumnya, dari kaum bapaknya atau induk bakonya, dan saudara-saudara perempuannya yang biasanya yang sudah menikah itu. Nah, ketika memasang inainya baru saudara-saudara perempuannya yang belum menikah. Nah, di sana ada petuah, ada wejangan dari bundo kanduang, biasanya bukan satu itu. Baik bundo kanduang di kaum atau bundo kanduang di pihak bakonya itu akan memberi petuah kepada si calon anak daro dan sekaligus untuk seluruh anak gadis yang hadir malam itu. Sekaligus tuh anak gadis. Gitu. Iya, yang wanita-wanita yang hadir. Nah, yang harus diketahui pada malam itu di halaman para laki-laki juga sibuk. Sibuk apa? Sibuk mempersiapkan masakan untuk besok. Jadi kaum wanita pada ngumpul di untuk prosesi malam bainai, yang laki-laki masak gitu ya Mak ya? Yang laki-laki masak. Kalau barale dulunya yang masak itu laki-laki. Kenapa yang akan dimasak itu tidak sedikit? Iya. Dengan kuali besar namanya kancah. Benar. Terus dengan mengambil kayu lagi ya Mak ya? Iya. Ke hutan. Oke. Kalau sekarang kan catering. Kalau dulu laki-laki semua itu yang masak malam itu. Jadi laki-laki di halaman mempersiapkan masakan yang besar-besar, terutama rendang, kalio, gulai kambing atau mendabiah kabau kan? Atau lamang gitu ya Mak ya? Iya, melamang segala macam. Dan bundo kanduang biasanya di rumah gadang dengan anak gadis di malam bainai itu. Iya. Berarti Mak, saya potong Mak, ini sinyal juga nih. Berarti kalau apa istilahnya ya, chef tuh laki-laki sekarang minum kabau udah duluan ini ya Mak ya? Duluan. Jadi kalau di kampung saya Bung Adit, yang bisa masak gulai kambing itu semua laki-laki. Ya gitu, ya karena tradisi gitu ya Mak ya. Iya. Nah, tapi ada juga nagari yang chefnya itu bundo-bundo juga. Ya.
Oke, baik. Terus masih ke malam bainai lagi Pak. Jadi malam bainai ini hanya antara perempuan dan perempuan gitulah istilahnya ya. Betul. Karena mereka juga akan membicarakan hal-hal yang khusus perempuan gitu ya Pak. Dan itu hal-hal yang paling rahasia dalam rumah tangga juga diajarkan oleh Bundo Kanduang menghadapi suami yang dalam Nah, keadaan. itu juga didengar oleh umum Pak, artinya yang perempuan ada di sana. Dalam keluarga inti. Dalam keluarga inti. Di kaum, semua perempuan di kaum dan bako biasanya, induk bako. Jadi ada wejangan yang didengar oleh para anak gadis, ada wejangan yang khusus untuk anak daro itu. Begitu juga nih Mak ya. Jadi setelah biasanya dengan canda tawa ketika memasang inai itu dengan para gadis itu, bundo-bundo itu memberi wejangan sambil cerita-cerita. Begini kalau menghadapi laki-laki pulang kerja, capek kerja segala macam, menggadangkan anak segala macam. Nah, nanti ketika sudah selesai bainai itu biasanya salah satu atau bundo tertua, bundo yang paling dihormati diminta itu untuk memberi wejangan khusus kepada si anak daro ini. Dan itu mereka berdua empat mata aja Mak ya? Iya, itu ceramah berbisik lah kira-kira. Iya. Mungkin dalam kamar juga ya Mak ya? Biasanya di tempat ramai itu juga, tapi tidak dikeraskan, tidak diceramahi. Iya. Sabah-sabah madu lagi kok kurang piti. Kira-kira begitu. Bagaimana menjaga menghadapi suasana. Dan balai itu tidak selalu angin tanang, tiba gelombang, menghadapi emosi segala macam. Iya. Itu kalau dalam bahasa sekarangnya konseling pranikah, Bung Adit. Jadi kalau orang mengatakan zaman Siti Nurbaya itu tidak ada konseling, lebih hebat konselingnya Mak ya. Konseling itu secara emosional mereka tersatu langsung ya Mak antara Bundo Kanduang dengan anaknya. Iya. Biasa saja dalam ceramah itu di antara anak gadis itu bertanya, kalau laki waktu mengurusnya taruh bundo, sampai seperti itu. Nah, jadi konseling pranikah itu berlangsung di malam bainai, itu dilakukan di rumah gadang dulu. Saya waktu kecil-kecil, kalau anak laki-laki yang kecil ada juga yang ngintip-ngintip itu cara malam bainai itu. Saya sempat mendengar cerita itu. Kalau laki-laki yang mintangan bundo segala macam lah gitu ya. Iya. Itu diceritakan semua, diberi konseling, diberi bekal mental dan sikap untuk menghadapi suasana bagaimanapun dalam rumah tangga. Iya. Nah, kemudian kemana mengadu kalau ada masalah? Kalau bisa memicik kuliah dalam lubang, kata Bundo itu. Apa itu memicik kuliah dalam lubang? Kalau bisa seluruh persoalan kalian selesaikan berdua suami istri. Jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau sampai 7 tahun kalian bisa menyimpan semua permasalahan dan menyelesaikan berdua, maka pelayaran kalian akan selesai. Nah, itu kemudian dipakai oleh orang psikologi tentang critical 11. Jadi ada Bundo itu yang mengerti bahwa kalau bisa menyimpan seluruh masalah, menyelesaikan masalah berdua suami istri selama 7 tahun, insya Allah pelayarannya akan selesai. Begitu. Nah, yang berbahaya baru sebulan baru batangka lah cari tuang ke kilana itu yang masalah. Lah masih arak teori ya Mak. Nah, jadi intinya Bung Adit, inti dari malam bainai itu adalah konseling pranikah dari Bundo Kanduang kepada calon anak daro. Itu kearifan yang utama lah ya. Yang utama itu. Bagaimana menghadapi gelombang kehidupan yang tidak selalu tenang. Mungkin pelayaran itu banyak yang indah, tapi ada masanya bergelombang. Jadi itu barangkali ya Mak ya, kenapa kita perhatikan Mak di zaman ya mungkin ketika dibandingkan dengan kondisi hari ini Mak, mungkin di samping pengaruh lain. Kalau sekarang sepertinya konseling itu boleh dibilang terkutip sudah sangat-sangat tipis dan saya nggak tahu apakah masih ada atau tidak di rumah nih Mak ya. Kalau di kantor KUA ya paling berapa jam lah gitu ya Mak ya. Ada masalah juga kalau konseling di KUA mungkin. Iya. Yang ngasih konselingnya kadang-kadang konseling misalnya penghulu itu sukar menjangkau perasaan wanita.
atau waktunya terbatas karena banyak catin ya akan Iya, konseling. iya, iya. Nah kalau di rumah gadang itu sampai larut malam itu biasa Iya, saja iya, itu iya, betul. pakai kopi itu, bundo itu diberi kopi biasanya. Iya, iya, iya. Dan yang konseling bukan hanya si anak daro, Yang itu seluruh yang hadir konseling dengan bundo itu. Jadi secara tidak disadari yang nggak gadis pun sudah dapat pembekalan nih Maya. Betul, betul. Wow, luar biasa. Karena dulu itu mereka kan tidak lama berkenalan dengan calon suami itu, Iya, hanya iya, bertemu iya. sekali 2 kali. Karena mereka rata-rata dipertemukan gitu ya Maya. Dipertemukan, iya. Betul, betul. Nah, jadi yang jarang dipahami orang, malam baina itu adalah malam konseling dan ada konselor utama di sana namanya Bundo Kanduang ya, yang dituakan yang paling mengerti tentang rumah tangga biasanya. Iya, iya. Jadi wajar ya Mak ya, atau bahkan ya boleh bilang mungkin terus satu faktornya kenapa orang tua kita dulu tuh ibaratnya memang pisah mati aja gitu ya Mak ya. Langgang ya, jarang kita dengar. Bahkan kalau dulu tuh Mak, kalau udah terdengar perceraian satu saja di negara itu udah ribut gitu ya Mak ya. Oh iya. Kenapa? Karena memang konseling malam baina itu biasanya berkesan. Berkesan. Kenapa? Ibu-ibu yang lain itu juga saling mengingatkan. Tidak boleh mangok keluar badan istilahnya. Tidak boleh menceritakan apapun apalagi kepada orang lain. Apalagi ini masalah dapur dan kamar ya Mak ya. Iya. Betul. Urusan dapur dan kamar dan sampai tidur itu tidak boleh diceritakan. Haram ya Mak, kan di syariat pun haram ya Mak ya. Betul, dalam agama dilarang. Iya. Maka konselor utama itu adalah Bundo Kanduang di rumah gadang. Nah, ada waktunya mengadu kemana sama mengadu, yang pertama tentu kepada ibu kandung sendiri, minta petunjuk. Iya. Kepada ibu mertua sendiri. Jadi ada ajaran juga dari Bundo itu kepada calon mertua. Ya. Dari si anak daro ini, bagaimana tidak mencikarawi. Iya. Mencikarawi Oh itu calon mertua anak daro ini hadir juga Mak? Enggak kan? Iya, tidak menjelaskan bagaimana agar mertua tidak mencikarawi dapur. Oh gitu, ya. Nah mereka yang hadir itu kan ibu-ibu yang juga punya menantu. Betul. Oke Mak, kita sejenak Mak, ada yang telepon masuk. Oh sudah turun ya. Silakan kembali kalau mau kita diulangi lagi. Tadi karena nanggung belum kita terima. Silakan yang di 08166 09240 ya, kita coba terima kembali. Ini dia di 08166 09240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Jesiamboko. Waalaikumsalam Maratu. Waalaikumsalam. Siapa kami bicara? Dari Kuranji Maratu, Hutan Mudo. Pak Stan Mudo Kuranji. Silakan, Silakan Pak Stan. Iyo, kamanannya niko Maratu tuanku. Ya. Masalah uang Sumando je uang ni mama. Iya. Jadi kan itu adalah disepakati itu tuanku. Iya. Sebelum acara akan dimulai. Iya. Jadi pihak mama laki-laki minta ditingkean segetek. Sementara itu adalah disepakati sebelum acara dimulai. Oh iya. Apa hukumnya tuh tuanku? Kalau minta ditingkean tuh sementara ala disepakati di Jawari kan? Iya, ketika sama orang tua. Ketika baletong adalah sepakati angkonya. Itu saja tuanku. Jadi Pak Stan Mudo ya. Oke. Yo Pak Stan Mudo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini memang itulah fenomenanya Pak ya. Terkadang gitu ya, dalam acara perkawinan itu juga ada intrik-intrik lah. Gimana Pak? Ini Pak. Ya, ini memang beberapa kali ditemui ketika adonan mencancang tangah hale, namanya itu Pak Mudo. Mencancang tangah hale ini
mohon maaf, ini kadang-kadang jadi alasan saja untuk mencari kesempatan. Itu kalau dalam adat namanya membuat cabuah tuh, mencancang tengah halik. Kan sebelumnya yang japutan itu sudah disepakati ketika baretong. Ketika malaro sudah dilancar-lancar, ketika baretong sudah dijelaskan kami japut sekian. Lalu mama pihak laki-laki minta ditingkean di tengah halik. Nah, ini sebenarnya memacah di tengah halik atau mencancang tengah halik. Itu ya kadang-kadang mohon maaf mungkin maksudnya bukan meningkatkan harga kemenakannya, malah menjatuhkan dirinya di depan halik itu. Itu kan mempermalukan pihak perempuan, mempermalukan juga kemenakannya. Itu harusnya sudah selesai sebelum alik itu di hari H itu dilaksanakan. Tapi ini ada salingkan nagari yang kadang-kadang itu menjadi arena yang memperlihatkan kekuasaan. Kekuatan juga kekuatan relasi kuasa kata orang. Kuasa. Saya tidak sepakat itu kalau ada mama yang melakukan itu. Itu bukan hanya mempermalukan pihak perempuan, tapi juga mempermalukan kemenakannya sendiri. Kenapa di tengah halik dicancang? Iya. Kalaupun ia mau ditingkatkan harusnya sebelum ya, Mak ya. Sebelum itu, ya. Bisa dipakai kata kudian di sana ya, Mak ya. Tidak ada kata kudian di situ, itu mencancang tengah halik. Nah, itu. kalau sebelum merolek itu, Mak. Sebelum merolek boleh. Bisa Ya. kita Sampai gunakan. kesepakatan itu selesai. Iya, bisa kita gunakan fasilitas kata kudian ya, Pak ya. Iya. Nah, baru merolek. Ini kalau di tengah halik gimana? Iya, mencancang tengah halik itu dua saja dampaknya. Kemungkinan pihak yang perempuan bisa menerima dengan legowo atau dengan dengan terpaksa, tapi bisa juga mematah harang namanya. Iya. Kalau patah harang tentu rusak dua belah pihak jadinya. Mudah-mudahan ini tidak dilakukan oleh para mama. Selesaikanlah itu dulu sebelum hari H. Jangan mencancang di tengah halik. Nah, itu yang saya tangkap Pak Mudo. Sampaikan kepada mama yang melakukan itu, jangan mencancang tengah halik, Mak. Malu kita kedua belah pihak. Iya. Baik. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan itu ya, Pak ya. Sangat dianjurkan tidak dilakukan itu. Mencacam tengah halik itu resikonya besar sekali, Pak ya. mematah harang. Mungkin ya sepanjang waktu nanti ada juga bekas-bekasnya gitu ya, Pak ya. Luko yang nggak bisa tahu itu. Kalau luko yo sambilu jo piladang bisa sia. Tapi kalau luko jo mulut susah ya. Oke. Mudah-mudahan mama-mama tidak melakukan itu. Mencancang tengah halik namanya kalau menurut Ambo itu Pak Ustamudo. Kata kudian bacari-cari, bukan kata kudian kadicari. Bacari-cari ya. Atau mencari ilik-ilik, bahkan bahasa yang lebih keras. Bisa fatal lah akibatnya, Pak ya. Bagi kedua belah pihak, bukan hanya bagi pihak perempuan. Dia kemenakannya juga dipermalukan. Mudah-mudahan tidak terjadi itu. Ya. Itu yang saya pahami. Mudah-mudahan saya tidak meleset menjawab pertanyaan Pak Ustaz Mudo. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak. Dan berikut ada di 08166 0924 kembali kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rizal Radio Kaca. Ya. Silakan Pak Rizal. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Radio Kaca. Malam Bainai judulnya, Mas. Iya, betul. Awal saya kakak polisi banyak dulu, Mas. Awal waktu itu masih bujang-bujang tuh. Mama orang ini nampak ya, maknya selektif mengenai inai itu, Mak. Sebelum malam Bainai itu, Mak, kakak suruh mandi tobat dulu. Betul. Ada perintah mandi tobat. Kemudian sholat sunat tobat. Selanjutnya sholat
hajat gitu. Iya, iya. Jadi supaya ndak narasih karena moko dari batin yang terjadi besok 3 bulan perceraian ya. Itu nyo apanya mak wanti-wantina nih mak tuh. Iya, iya. Sabalun hari hanya pun temui lah bundo sokon. Iya. Untuk antuan itu. Iya. Jangan sampai deko anak kemanakan moko ndak barasih lagi batin untuk Iya, memasuki betul. gerbang lain. Untuk mandi apa aja mak, inai itu mak, Aha. waktu itu mak nyambungnya suruh mak dengan harus apa lu, wudhu lu, Aha. wudhu kemudian sholat hajat dengan waktu mandi Bismillah mandi 99 imar mak. Iya. Pertama 33 dengan subhanallah, 33 dengan apa mak. Iya. Allahu Akbar kemudian alhamdulillah. Iya betul. Amo tanya mama, ikolah melakukan ini dulu, carilah di sana kan enggak dok. Nambah cara-cara ini. Iya. Aku kok mode iko mak. Ini kan enggak diterapkan orang tuh. Iya. Kini selesai sore nikah lah ya. Iya. Apa ni kata mama tadi ini yang kutek tu mak kan banyak Babeda. permasalahan terus-terusan. Iya. Kemudian telapak tangan itu seolah-olah bantu batak tu banyaknya orang salah kan mas. Atas tu kan tidak dibenarkan menurut Islam mas. Iya. Itu ya mak. Jadi Pak. Jadi mau kasih mak. Iya Pak. Terima kasih Pak Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Mbak ya, pengalaman. Jadi setiap saya mendengar cerita Pak Rizal, pengalaman beliau ini bertambah pemahaman saya. Jadi betul itu Bang Adit. Orang Minangkabau itu adat itu melekat dengan agamanya, menyatu dengan agama. Maka ketika ada perintah mandi malam bainai itu diluruskan oleh para ulama, khusus ini untuk ulama tarekat. Itu diisi dengan mandi tobat. Iya. Mandi tobat, kemudian salat tobat, salat sunat tobat. Bagaimana mandi tobat dan salat sunat tobat itu ada ajarannya, ada dari Nabi, ada itu. Salat sunat tobat itu bahkan kita minta harusnya setiap salat pada sujud terakhir itu kita minta sempat untuk taubat. Salat sunat taubat itu 2 rakaat saja. Kemudian ada tambahan dari Pak Rizal tadi, bagus sekali. Salat ketika hajat, mengambilkan daun inai itu Iya. disertai dengan Zikir ini ya. dengan zikir 99 zikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Biasa. Jadi dilekatkan seluruh prosesi adat itu dengan kegiatan-kegiatan ritual agama. Itu bukan mengada-ada, tapi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kami lakukan ini ya Allah, memeriahkan perkawinan tapi juga melaksanakan perintah agama. Mungkin ya, mohon maaf, Anda saudara kita yang berpikiran itu mengada-ada atau katakanlah bid'ah. Menurut saya tidak. Itu bagaimana mengisi seluruh ritual atau upacara adat antar adat itu dengan isi agama. Mandi ya mandi taubat, salat ya salat taubat. Ya, pasalnya ya Mbak ya, Iya. karena daripada mandi biasa aja lebih bagus main taubat langsung gitu ya Mbak ya. Karena mandi wajib itu kan ada dalam aturan Islam. Cuma dinamai mandi taubat. Iya. Kemudian salat hajat, ini kan hajat besar ini. Betul. Hajat besar yang kan. Masalahnya didahului dengan sholat hajat ya. Iya, Mbak, ya? dengan salat hajat. Betul. Nah, kemudian acara malam baina itu walaupun bergembira diisi dengan konseling itu. Ya, kita gabung semuanya, bukan sinkretis ya, bukan hanya sekadar gabung-gabung, tapi benar itu diwarnai oleh ruh agama, ruh Islam. Ini berlaku di banyak negari yang masih kuat
ajaran suraunya. Saya sepakat dengan Pak Rajo Kacik tadi. Mereka-mereka yang melaksanakan itu umumnya memang cara tambilang. Betul. Cara tambilang itu artinya tidak bercerai ketika hidup, tapi diceraikan oleh kematian. Tembilang panggali kubur saja lah ya Mak ya, yang memisahkan gitu ya. Tidak ada cara hidup, tapi cara yang tambilang istilahnya. Dan maaf Mak kalau saya punya komentar juga sedikit ini, secara logika itu bagus banget Mak ya, bagus sekali Mak ya. Artinya kita melangkah di pernikahan itu dengan sesuatu yang begitu sakral gitu, yang begitu suci gitu ya Mak ya, dengan ibadah, dengan pendekatan diri kepada Allah ya kan. Semuanya diwarnai dengan Islami, baru kita melangkah. Itu kan luar biasa sesungguhnya ya Mak ya. Betul. Jadi saya sepakat dengan Pak Rizal, kalau itu masih bisa dijalankan, rasanya sangat indah dan sangat bagus, dan insya Allah tidak ada urusan bid'ah di sana. Itu urusan mengisi seluruh kegiatan berbahagia itu dengan unsur-unsur yang diajarkan Islam. Kalau boleh dibilang tuh mungkin semacam metodologi lah gitu ya Pak ya. Bukan hukum syariatnya, tapi metodologi gimana kita ini mendekat. Bukan masalah syar'i, tapi masalah kegiatan kita bergembira menyambut hari besar, dengan pendekatan kepada Allah. Dengan pendekatan kepada Allah, melakukan segala sesuatunya mendekat kepada Allah. Dan saya juga sempat melakukan itu masalahnya. Gitu. Mengambil ini itu Mak ya. Ya, disuruh mandi taubat oleh mama, suruh salat taubat, suruh salat hajat. Walaupun bukan kita yang buka ini ya Mak, tapi ketika mau menikah itu Mak ya. Iya, ketika mau menikah itu yang diajarkan oleh mama. Wang malam ko mandi tobat dulu, salat tobat dulu. Kalau bisa aja diajarkan itu, disuruh salat hajat. Begitu. Luar biasa. Dan ya mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh anak keponakan kita. Dan memang ini harus dimunculkan, kalau menurut saya ini harus Mak. Iya, inilah adat Minangkabau yang bahasa di sana itu. Kita nggak sekedar berharap lagi nih. Ini harus sesungguhnya kalau menurut saya Mak ya, tanda kutip. Ya karena itu kan hanya satu malam gitu ya Mak ya. Apa salahnya gitu loh. Sementara persiapan acara barale itu bisa kita siapkan sejauh hari gitu kan Mak ya. Bisa kita, dan itu pun maaf Mak kalau segi finansial juga nggak begitu menambah biaya gitu ya Mak ya. Dan sakralnya lebih terasa, lebih melekat. Maka akan sulit lah bagi pasangan untuk mengungkainya. Ada pantunnya itu, sama dengan pantun adat yang babua mati. Masaklah padi rang singkara, masaknya batangkai-tangkai dibawa orang ke Malalo. Bakabe arek dia buah sinta, hendak surang ke maungkai. Entah ke kiamat lah tiba. Begitu kira-kira. Luar biasa, merinding saya Mak. Jadi ikatan itu dunia akhirat. Aduh, saya jadi speechless Mak ketika bagaimana dulu orang Minangkabau mendirikan sebuah keluarga ya, sehingga keluarga itu betul-betul ya gimana ya? Saya bukan melebihkan. Nggak salah rupanya, lahirlah dari sana tokoh-tokoh besar, lahirlah ulama-ulama besar gitu ya Mak ya, lahirlah orang-orang dimulai dengan bismillahnya ini. Aduh, luar biasa. Baik. Oke, ya emang udah speechless Mak. Kita tinggal anak dua pantun syair yang ada yang buah matinya, anak si cerek dalam padi, babuah batangkai-tangkai masalah buah keduanya, bakabe arek babuah mati. Ndak seorang bisa mengungkai kabeh sampai ke sarugo. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Mak, anak-anak Mak ini ke depannya saya rekomendasi ini harus kembali dihidupkan ini Mak ya. Iya, mengembalikan ruh adat itu kepada sendinya. Di malam baina ini sesungguhnya tiangnya ya Mak ya. Jadi inti malam baina itu konseling, kembali kepada ajaran agama, dan bagaimana mempertahankan rumah tangga itu diberikan oleh Mande Soko atau Bundo Kanduang di Rumah Gadang. Begitu Bang Adit. Baik Mak, sekali lagi terima kasih Mak untuk waktunya dan untuk pencerahannya di pagi ini. Betul-betul terus terang pribadi merasakan ini betul-betul sebuah pencerahan Mak, dan saya membayangkan begitu indahnya rumah tangga anak keponakan Minangkabau ke depannya ketika ini betul-betul diamalkan gitu ya Mak ya, dan dihayati gitu loh. Bayangkan Mak,
Diulang dari mandi taubat ya kita hajat itu dah luar biasa. Salat taubat gitu ya, salat hajat, terus lagi nanti ada ngambil ini dengan zikir. Wallah luar biasa sekali, Mak. Mudah-mudahan ini bisa terwujud ke depannya. Jadi anak orang Minangkabau ini kembalilah memulai perkawinan itu dengan cara-cara seperti malam baina yang sakral itu, Pak ya. Iya. Amin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan saudara pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau untuk pagi hari ini. Kita masih baru sempat membicarakan satu poin ya di Halek Gadang. Belum sampai di hari H. Belum Ini sampai di hari H. malam sebelum hari H ini. Sore H. Kita sudah begitu dalam. Baik, terima kasih Mak, juga terima kasih sudah hadir studio Mak ya. Amin. Sampai jumpa insyaallah Mak, tetap sehat ya, tetap Amin. sehat ke depannya. Minggu depan kita lanjut kembali. Baik, dan saudara pendengar, sampai sini terima kasih dan mohon maaf akhirnya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.